Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Barakallahu fikum ajma'in. Hari kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain baik secara offline maupun online. Berdoa dulu. Doa akan membaca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma adim rawbati fi waj'alhu nuran fi basari wa shifaan fi sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabihil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Iya. Kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin walaqad ataina lan yakti temen-temen wus paring sapa ingsun Allah. Allah dawuh ini pakai lam takkid, pakai qad lit tahqiq. Sungguh benar gitu loh, nggak bohong. Saya telah memberi, mengasih. Allah yang bilang, pakai sungguh, pakai qad, pakai lam takkid. Artinya apa? Sungguh serius gitu, nggak main-main nih, nggak bohong gitu loh. Hah? Saya telah kasih Nabi Musa ing Nabi Musa Alkitab ing kitab, yaitu kitab Taurat atau Al-Furqan. Wa qafaina lan wos ngetut bureni utawa nusuli sapa ingsun Allah mimba'dihi saking sakwuse Nabi Musa birusuli ingsun tutbureni utawa susuli birusuli kelawan pira-pira utusan. Artinya apa? Setelah jeung Nabi Musa selesai, jeung Nabi Musa ditarik kembali. Namanya hidup ini ada batas akhirnya, nggih mboten? Ada deadline-nya gitu loh. Jadi Nabi Musa juga gitu. Tugasnya sudah habis selesai. Masa tugasnya sudah selesai, makanya ditarik kembali oleh Allah. Lalu Allah mendatangkan kembali, menyusuli namanya. Mendatangkan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain setelah Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa pulang ke rahmatillah, sudah habis tugasnya, Allah mengirim
banyak utusan, rusul, enggak rasul. Kalau rasul satu utusan. Ini birusuli. Kelawan piro-piro utus. Setelah Nabi Musa selesai, di sana ada rasul-rasul yang lain didatangkan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan agar manusia di dunia ini enggak sesat gitu loh ya. Supaya manusia di dunia ini selamat dunia akhir. Makanya Allah mendatangkan banyak utus. Ini artinya apa? Allah sangat sayang kepada manusia supaya tidak disesatkan oleh iblis, tidak disesatkan oleh syaitan. Allah datangkan banyak utusan. Wa ataina lan wis paring sapa ingsun Allah Isa ing Nabi Isa ibna Maryam kang dadi putrane Dewi Maryam, Siti Maryam. Juga setelah Nabi Musa di sana ada rasul yang namanya Isa. Jadi sebetulnya enggak Nabi Isa tok, setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa ada rasul. Ada banyak utusan-utus, tapi enggak disebutkan nama-namanya siapa. Si A, si B-nya enggak disebutkan. Pokoknya banyak utusan. Setelah Nabi juga Allah kasih Nabi Isa putranya Dewi Maryam. Isa itu bahasa Ibrania. Artinya suci, bersih. Bersih dari noda, bersih dari apa namanya nggih? Kejahatan atau keburukan. Kan orang banyak menuduh dulu Isa ini anak zina segala macam. Kena fitnah gitu. Maryam juga gitu. Maryam difitnah orang banyak. Orang ini hamil tanpa ayah. Berarti dia selingkuh. Berarti dia ini berzina dan lain sebagainya. Dituduh. Itu Dewi Maryam. Akhirnya Dewi Maryam diusir dari masyarakat. Oleh masyarakat yang menuduh atau yang memfitnah Dewi Maryam. Ya Allah. Hidup ini juga memang begitu loh nih. Hidup itu fitnah, hidup ini ujian. Jadi kalau kita semuanya dapat ujian dituduh ini dulu itu sabar ya. Sabar, itu ujian minallah. Kemudian Maryam itu artinya apa? Artinya khadimatullah. Jadi pembantunya Allah, pelayannya Allah. Maryam itu dalam bahasanya bahasa Ibrania mengandung arti pelayannya Allah atau khadimnya Gusti Allah. Kalau dalam bahasa Arab, Maryam artinya al-mar'ah alati takrahu mukhalatatar rijal. Mukhalatatar rijali. Dalam segi bahasa Arab, Maryam itu artinya seorang wanita yang anti pergaulan bebas antara cewek dan cowok. Jadi nggak pernah Dewi Maryam itu single sentuh sama cowok, nggak pernah. Lo ternyata dituduh difitnah yang sangat berat, yaitu dituduh zina, naudzubillahi min. Gara-gara apa? Hamil mengandung Nabi Isa. Enggak diketahui siapa yang ini lelakinya. Memang enggak ada lelakinya, nggih, betul. Itu kekuasaan Allah. Dewi Maryam dikasih anak oleh Allah lewat roh. Allah yang ngasih, yang meniupkan roh ke perutnya sehingga jadilah Nabi Isa. Ini Nabi Isa juga diutus oleh Allah setelah Nabi Musa. Tapi nggak langsung begitu Nabi Musa selesai terus ganti nyambung Nabi Isa, enggak. Sebelum Nabi Isa ada utusan-utusan yang lain. Seperti dalam ayat tadi, wa qafaina min ba'dihi birusul. Banyak rasul-rasul yang lain selain Nabi juga Nabi Isa
eranya setelah Nabi Musa juga. Yang mana Nabi Isa ini diberi mukjizat wa ataina lan pus paring sapa ingsun Allah Isa ing Nabi Isa ibna Maryam kang dadi putra jalere Dewi Maryam al bayinati ingsun paringi al bayinati ing pira-pira mukjizat al bayinati ing pira-pira mukjizat. Jeung Nabi Isa itu dikasih banyak mukjizat. Apa itu mukjizat? Yaitu khariqul adah, sesuatu yang di luar umumnya manusia. Nggih, yang diberikan kepada para nabi, para roh. Umumnya manusia nggak bisa menghidupkan kembali orang mati. Orang sudah mati ya mati. Dokter aja nggak bisa mendatangkan rohnya lagi, nggih betul. Nabi Isa nih udah ratusan tahun yang lalu mati. Zaman Nabi Nuh. Ceritanya itu sudah banyak orang yang mati zaman Nabi Nuh. Karena di musibah banjir taufan, nggih betul. Dunia tenggelam oleh wabah banjir. Mampus banyak. Di era Nabi Isa ada yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Padahal udah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Nah, ini namanya khariqul adah. Sesuatu yang di luar kebiasaan umum orang, tapi yang diberikan kepada para nabi, para roh, namanya mukjizat. Paham? Kalau diberikan kepada para wali namanya karomah. Misalnya ada seorang wali seperti Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin ini Masya Allah waliullah nggih. Lahul Fatihah. Asa. Udah keputusannya gitu. Seperti orang Hindu. Orang Hindu kan dibakar juga ya kan? Itu mungkin rajanya agamanya Hindu apa Buddha itu ya. Astaga, dibakar hidup-hidupan nih. Enggak disembelih dulu atau ditembak dulu atau disuntik dulu, enggak. Hidup-hidupan. Ya Allah, ini udah keputusan vonis. Ayo masuk ke kobaran api. Itu nih ya Allah namanya waliullah, diberi karomat Gusti Allah, yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan orang umum yang diberikan kepada orang waliul, namanya kalau diberikan kepada para nabi, para rasul namanya mukjizat. Diberikan kepada para wali namanya Ya Allah, Mbah Mutamakin belum masuk nih. Ini anjingnya yang namanya Samsudin Komarudin itu sangat setia sama bosnya. Jadi selalu ngikuti, mengawal gitu loh. Mbah Mutamakin kemana dikawal. Sampai sana kan dihukum harus dibakar. Ini anjing Samsudin Komarudin. Ini Mbah Mutamakin pakai apa namanya? Pakai gamparan. Tahu gamparan betul? Ya kalau sekarang kamu pakai sepatu. Zaman dulu belum ada sepatu. Para ulama nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai apa? Pakai gamparan. Alas kakinya dari kayu nih. Kayu atasnya depannya ada pentolnya gitu untuk dijepit gini. Terbuat dari kayu, enggak dari plastik, enggak dari sepatu kulit, enggak. Nah, namanya gamparan, kayu. Pernah lihat bentuknya? Ada yang pakai slop gitu, nggih. Ada yang pakai slop di selobokkan, ada yang pakai ini pentol di bagian ibu jari bawah. Itu gamparannya satu dilempar ke kobaran api, melempar, wes gitu. Masuk ke tengah-tengah kobaran. Begitu masuk, Komarudin dipanggil, Komarudin,
Tolong ambilkan itu gambaran saya. Anjing loh Ning. Tapi anjingnya Mbah Mutamah. Bukan anjing sembarangan. Ya Allah, masuk ke dalam api Ning. Nggak takut, nggak apa. La khaufun alaihim walahum. Ya Allah, itu anjing yang setia pada ulama. Anjing setia pada ulama, kemana diikuti. Ya Allah, lo ini bukan anjing, bukan lo orang lo, malah ulama dimusuhi, diuber-uber, santri ditembaki. Dalim mboten? Dalim ada juga nih, dalim tuh di mana-mana. Ya Allah, katanya kalau belum jadi besok saya perjuangkan pesantren. Begitu jadi ulama diuber-uber, habaib dimusuhi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begitu anjing dapat apa namanya? Gambaran digigit. Kan nggak bisa megang pakai tangan gitu. Digigit keluar dari kobaran api sambil gopoh-gopoh ini. Seperti memuncratkan air. Nggak memancarkan api. Artinya apa? Adem itu api. Seperti Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah yang merintah. Api, jadilah kamu dingin, adem. Jangan kamu bakar itu. Itu kekasihku, paliku. Ya Allah, gambarannya aja nggak kebakar, anjingnya nggak kebakar, adem, selamat, diselamatkan Gusti. Orang yang nonton nih, kan ditonton banyak orang waktu itu, pada bengong gini. Ya Allah, aneh bin ajaib. Ya Allah, kayu nggak kebakar, anjing nggak kebakar, gimana orangnya? Gimana? Anjingnya aja nggak kebakar, gimana bosnya? Ya Allah, sejak itu akhirnya Mbah Mutamakin dibebaskan, nggak jadi dihukum, dah kamu bebas kembali ke Kajen, silakan berjuang, silakan dakwah fisabilillah, nggak saya ganggu. Kajen akhirnya dimerdekakan. Kajen itu akhirnya merdeka nih, nggak kena pajak, nggak kena apa, dibebaskan oleh sang raja. Karomahnya Mbah Mutamah, karomahnya Mbah Mutamah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Kalau karomah atau sejarah para wali diceritakan, turun ini, anugerah Allah turun, pintu langit dibuka nih ini, barokahnya Allah diturunkan ke sini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Merdeka Kajen nih, sepanjang masa. Baru ini aja eranya siapa ya? Kalau nggak salah itu eranya Pak SBY apa siapa? Mulai dikenakan pajak. Ya Allah, asalnya udah bebas Kajen itu, nggak kena pajak ini pajak itu. Saking karomahnya Mbah Mutamah. Kemudian berganti-ganti presiden. Itu sekarang ini mulai kena pajak lagi. Ya Allah, nggak mengingat sejarahnya ulama itu namanya. Kehilangan jejak namanya itu rezimnya. Namanya nggak gagal paham tuh. Jadi sejarah ulama itu disirnakan. Wa ayatnahu lan nguwatake sapa ingsun Allahu ing Isa bin Maryam, jeung Nabi Isa bin Maryam
Di samping dikasih banyak mukjizat seperti bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta asli. Buta asli nih. Lahir sudah buta, nggak ada mata, nggak ada apa. Mukanya ini polos seperti pantat gitu loh. Iya, mana matanya nggak ada. Itu Nabi Isa bisa menyembuhkan. Ini matanya di apa lokasi ya, daerah mata ini di apa namanya bedah namanya operasi ya, operasi tapi operasi khusus, nggak medis dokter gitu loh ya, bedah. Kemudian ambil tanah liat digelindir-gelindir seperti kelereng gitu, tahu kelereng kan? Dua, tempelkan, masukkan ke sini, jadilah mata, bisa untuk melihat sana sini, asli, nggak palsu gitu loh. Loh ini mukjizatnya Nabi Isa, bisa menyembuhkan buta asli. Di luar itu orang nggak bisa melakukan, namanya mukjizat. Orang apa namanya belang asli, bukan belang karena luka. Jadi kulitnya ini putih gitu, semua putih. Seperti nggak ada darahnya, putih. Namanya belang, abros namanya. Dioles gitu loh, diusap Nabi Isa, sembuh, langsung normal gitu loh. Namanya itu wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyin wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Lan ngukuhake sapa ingsun Allahu ing Isa ibn Maryam birohil kudusi kelawan roh kudus, roh kang suci, yaitu malak Jibril. Birohil kudusi kelawan roh kang suci, yaitu malak Jibril li toharatihi. Malak Jibril itu rajanya malaikat, selalu mengawal Nabi Isa atas perintah Allah. Ini Isa, ayo kamu kawal Jibril. Namanya dikukuhkan itu, wa ayatnahu biruhil kudus. Jeung Nabi Isa kemana aja selalu dikawal malak Jibril. Masya Allah. Ini artinya apa? Keutamaan yang luar biasa tidak diberikan kepada semua nabi. Ya hanya Nabi Isa tok. Yang nabi lain kan hanya saat-saat tertentu, temporer gitu loh ya. Nabi Isa enggak, non stop 24 jam dikawal terus. Kemana pergi Nabi Isa selalu dikawal malak Ruhil Kudus. Paham semuanya? Afakullama apa to mongko ing dalem semangsane teka, afakullama ja'akum apa to mongko ing dalem semangsane wis teka kum ing sira kabeh rasulun sapa utusan suwiji bima kelawan gawa perkara la tahwa kang ora seneng. Afakullama apa to mongko afakullama ja'a apa to mongko ing dalem semangsane nekakno, boleh nekakno, ja'a di situ menjadi nekakno. Hum ing sira kabeh rasulun sapa utusan suwiji bima ing, nah, baknya bak takdiyah namanya. Baknya bak huruf jar li takdiyah, menjadikan fi'il ja'a menjadi muta'at, namanya bak takdi. Makanya ja'a tadi nekakno bukan teko. Kan? Apa to mongko ing dalem tetkalane nekakno kum ing sira kabeh rasulun sapa utusan suwiji, utusane Allah. Bima nekakno ing perkara la tahwa kang ora seneng. La tahwa kang ora seneng ing mah anfusukum apa pira-pira awakira kabeh, yaitu segala yang hak disampaikan. Kamu jangan nyembah saya ini Rasul Allah,
bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Sembahlah Allah. Innallaha wa rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhanku juga Tuhan kalian. Kamu jangan salah paham, jangan gagal paham gitu loh. Lah mereka banyak yang gagal paham nih. Ini dikira Isa ini Ibnullah, anak Tuhan yang suci, gak pernah berdosa, bisa menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Wah ini berarti anaknya Tuhan ini. Tuhan kan bisa menghidupkan orang mati, gitu. Bisa memberi penglihatan yang asli juga. Wah ini anak Tuhan ini. Akhirnya dipuja-puja, disanjung-sanjung. Kaumku, kamu jangan gagal paham. Jangan salah paham. Saya ini Ibnu Maryam gitu loh. Ibu saya, bunda saya Maryam. Saya bukan anak Tuhan. Bunda bukan istri Tuhan gitu loh. Bunda itu putrinya siapa? Putrinya Ali Imran gitu. Ya Allah, putrinya Bu Hana. Hana itu waladat Maryam. Maryam waladat ibunya Maryam siapa? Hana. Namanya Hana. Hana punya suami yang solih. Bu Hana itu seorang istri yang solihah juga. Abahnya Maryam itu solih, ibunya solihah, anaknya apalagi juga solihah. Difitnah nih. Dia bilang apa? Hamil di luar nikah. Dari mana dia dapat itu? Ya Allah, terjadi fitnah yang luar biasa. Di sana sini orang teriak-teriak. Maryam ini hamil, dia milih orang ini, dituduh macam-macam. Ayo usir tuh Maryam, jangan di sini, gawat tuh, bisa turun kutukan Tuhan dan gara-gara pencina ini. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min. Orang salihah, keluarga orang salih juga dituduh yang di luar. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min. Jangan ikut fitnah-fitnahan, Akhirnya Dewi Maryam diusir nih, diasingkan dari lingkungan. Mereka takut kena kutukan Tuhan. Akhirnya menjauh, tempat yang jauh dari perkampungan. Sampai Dewi Maryam tuh melahirkan, nggak ada orang yang mendampingi, gebeten. Apalagi belum ada puskesmas, belum ada bidan, belum ada dokter, gebeten. Di orang-orang nih, tempat yang gersang, nggak ada pohon, nggak ada apa. Ya Allah nih, ngenes beten. Tapi orang salih, no problem, selalu channel sama Allah. Begitu mau lahirkan Nabi Isa itu didhawuhi Allah wahusi. Itu ada tonggak pohon korma ya. Ceritanya pohon korma sudah mati. Ini Dewi Maryam mau melahirkan Nabi Isa. Sangat sakit tuh mau melahirkan Orang mau melahirkan suruh gerakkan pohon korma itu tadi yang sudah tinggal tunggaknya. Begitu dipegang-pegang gini ya semampunya. Tahu-tahu jatuh itu apa namanya? Buah kurma yang masih nyadam, yang masih seger. Rontok jatuh di samping Dewi Maryam. Nah ini namanya mukjizat juga. Dewi Maryam dikasih mukjizat atau karomah minal. Makanya kalau mau melahirkan besok kamu pengen melahirkan betul. Itu makan buah kurma dulu biar lancar. Nah, caranya gitu loh. Itu minallah, ada khasiatnya di sana. Doanya apa? Hannatu waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Nah, itu tiupkan kebun-bunan. Kalau kamu seorang suami, tiupkan kebun-bunannya istri kamu. Nah, iya nih, selagi mau ngeden,
Ini sang suami kasih tahu, bah nanti kalau saya mau lahirkan, tolong didoakan bah. Gimana nih doanya? Gini loh bah, kata ustadz saya, Hanatu waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Nah, tiupkan kembun-bunan. Langsung pecatet tuh bayi nih. Lancar, nggak dioperasi, nggak apa. Padahal diprediksi harus operasi. Diprediksi itu anaknya apa nggih malang. Begitu berdoa Allah kabulkan. Ukhruj ayyuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Ini doa untuk melahirkan sang bayi. Ya Allah, saya ijazahkan ke kamu. Yang mau aja. Ya Allah. Yang ngantuk ya ketinggalan informasi. Astagfirullahaladzim. Gimana doanya? Alhamdulillah. Sholat selama istri hamil. Selama istri hamil itu suami dan istri baca doa itu. Habis sholat. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum taratan ukhra wa sahla. Itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasihkan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ketika istrinya Sayyidina Ali siapa? Nah, hamil, suruh doa itu supaya lancar, sahla itu gampang gitu loh. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu suatu saat dengan mudah. Taratan ukhra wa sah. Ya Allah. Di samping itu hikmahnya nih. Ya Allah, anaknya jadi salih salihah. Pripun, kamu pengen punya anak salih salihah enggak? Apa pengen jadi anak yang jahat? Yang zalim? Ya Allah, temannya iblis. Na'udzubillahi min. Nah, kalau pengen jadi punya anak yang salih salihah, jadi orang yang salih salihah. Ibunya harus salihah, bapaknya salihah, gitu loh ya. Kebetulan. Ya Allah, mohon kepada Allah selalu. Jadi itu ketika para nabi, para rasul dikasih apa namanya? Menyampaikan sesuatu yang mana kalian nggak cocok. Bima la tahwa anfusu. Bima la tahwa anfusu. Istakbartum mongko podo sombong takabur gemedi. Sapa sira kabeh gara-gara itu tadi para nabi, para rasul juga Nabi Isa nggih. Saya ini bukan anak Tuhan. Ibu saya bukan istri Tuhan. Saya itu Rasulullah, utusan Allah. Allah itu Tuhanku, juga Tuhan kalian. Innallaha rabbi wa rabb fa'buduh. Hadza siratal mustaqim. Ayo mengabdilah pada Allah. Ini jalan yang lurus. Mereka malah sombong nih. Begitu Nabi Isa menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, mereka nggak suka. Bimala tahwa anfusukum. Nggak suka yang hak. Akhirnya mereka sombong takabur. Fafarikon mongko ing kelompok suwiji kadzabtum. Fafarikon mongko ing kelompok suwiji saking rasul. Tidak Nabi Isa tok. Setelah Nabi Musa kan banyak rasul, nggih mboten? Ini sekelompok rasul-rasul itu ada yang dibohongkan. Kamu bohong. Penyebar fitnah. Hoak gitu loh. Kadzabtum. Gorohake sapa sira kabeh. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa digorohkan. Ya Allah. Akhirnya diuber-uber. Akhirnya dibantai juga. Ingin dihabisi juga. Ya Allah. Wa farikon lan ing golongan suwiji. Kelompok suwiji saking rusul taktulun padha mateni sapa sira kabeh
taktuluna padha mateni sapa sira kabeh seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ini dibantai, dibunuh nih. Nabi Zakaria diuber-uber, dikejar. Sampai Nabi Zakaria tuh lari ke hutan. Sampai hutan ada pohon besar. Itu pohon membuka. Nabi Zakaria masuk ke pohon tadi. Begitu masuk, pohon kembali utuh lagi. Nabi Isa berada di dalam pohon. Para umat yang nguber-nguber Nabi Zakaria, tengok mana Zakaria ini tadi. Tadi lari ke sini kok nggak kelihatan di batang hidungnya. Di mana dia? Cari sana sini nggak ketemu. Akhirnya ini paling ngumpet di sini nih, Zakaria. Ayo potong ini pohon. Gaji nih pohonnya nih. Ditumbangkan. Akhirnya Nabi Zakaria dibunuh juga dalam pohon. Wa fariqan taqtulun. Gara-gara apa? Menyampaikan yang hak. Menyampaikan kebenaran. Dituduh macam-macam, difitnah macam-macam. Nabi Yahya juga disembelih. Ya Allah, itu dari dulu nih. Para nabi, para rasul diuber-uber, dimusuhi. Dianggap penyebar fitnah, dianggap menghancurkan persatuan kesatuan, hoak dan lain sebagainya. Makanya sekarang kalau ada para ulama garis lurus diuber-uber, dimusuhi, sudah harus terjadi. Itu sunnatullah, la tabdila li kalimatillah. Paham semuanya? Paham? Pripun? Pilih ngikuti ulama beneran apa ulama-ulamaan? Nah, kalau kamu ikut ulama beneran nanti sampai ilallah juga, ridallah. Sampai surga juga, nggih. Tapi kalau ikut ulama-ulamaan, ya sampai surga-surgaan gitu loh. Ulama-ulamaan tuh suka diputer-puter, suruh mengikuti prokes-prokes mereka. Dalam badan tuh namanya. Kalau belum jadi, dia minta pangestu sama ulama beneran. Begitu jadi, ulama beneran dimusuhi. Astagfirullahaladzim. Ada yang dianggap bohong. Ah, kamu bohong. Hoak, gitu loh. Fafarikan kadzabtum namanya. Gimana? Ada yang dibunuh, ditangkap. Gimana? Enggak semuanya ditangkap. Ada yang dianggap bohong. Ada yang ditangkap. Dipenjara mati juga. Disuntik, segala macam. Terjadi apa? Terjadi apa? Itu sejak dulu nih. Para nabi juga gitu. Ada yang dibohongkan, fafarikon kadzabtum. Ada yang ditangkap, fafarikon taqtulun. Ini yang menyampaikan kebenaran. Yang garis lurus kalau bahasa sekarang dianggap intoleran, dianggap radikal segala macam gitu loh. Dianggap radikal. Yang radikal siapa itu? Orang menyampaikan kebenaran dianggap radikal. Ya Allah, na'udzubillahi min ilauna nahtatim bilhamdalah. Tuma qala wallahu a'lamu bis hadanallahu wa iyyakum lima fi sholawarido. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu
Busanamu menyejukkan kalbu, jilbabmu anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah ayu. Buatmu aku terpaku, cermin takwa iman di kadamu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lambang kesucian, lembut hati penuh kasih, teguh pendirian. Jilbab putih bagaikan cahaya bersinar di tengah malam gelap gulita. Di jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan ku lihat kamu. Meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jilbab putih lambang kesucian, lembut hati penuh kasih, teguh pendirian. Jilbab putih bagaikan cahaya yang bersinar di malam gelap gulita. Di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Di berjilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan ku lihat kamu. Jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Alhamdulillah.